Zelensky akui negaranya harus bayar bantuan Barat itu tidak gratis. Hurrah! Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa negara-negara Barat telah membantu Ukraina, namun negaranya belum membayarnya. Uang yang dialokasikan oleh Eropa dan negara-negara lain dihabiskan hanya untuk bantuan kemanusiaan atau senjata. Terkadang kami menerima senjata secara langsung, namun Anda harus memahami bahwa segala sesuatu ada harganya. Setiap kali uang yang kami dapatkan disebut, ya, semuanya harus dibayar. Itu tidak gratis, tegas Zelensky. Dikutip dari laman TASS, Minggu 13 Maret pada akhir Februari lalu, Zelensky meminta Uni Eropa untuk membiarkan negaranya bergabung dengan Serikat Pekerja secepat mungkin. Permohonan Ukraina untuk keanggotaan UE di bawah prosedur yang dipercepat pun telah diterima, didaftarkan dan sedang dipertimbangkan, kata Kepala Kantor Presiden Ukraina Andriy Yermak pada 1 Maret lalu. Para kepala negara dan pemerintah UE yang berkumpul untuk menghadiri pertemuan puncak informal di Versailles, Prancis, memang menyatakan solidaritas mereka terhadap Ukraina dalam sebuah pernyataan bersama, namun tidak memberikan status kandidat ke Ukraina. Menurut pernyataan terakhir, UE akan terus memperkuat hubungannya dengan Ukraina yang termasuk dalam keluarga Eropa. Kendati demikian, menurut Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, proses aksesi Ukraina ke UE membutuhkan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Sementara itu, Zelensky mengatakan bahwa Rusia dan Barat harus memberikan jaminan keamanan kepada negaranya. Selain dari Federasi Rusia, jaminan keamanan juga harus diberikan oleh para pemimpin lain, jelas Zelensky dalam wawancaranya dengan media asing Sabtu kemarin. Ia kemudian menyampaikan bahwa NATO tidak menawarkan perlindungan kepada negaranya. Yang kami butuhkan saat ini bukanlah kata-kata, tetapi jaminan keamanan dari negara dan serikat negara yang mampu menyediakannya. Kami tidak ingin mengorbankan perang lagi, kata Zelensky. Saat ini, kata dia, negosiasi antara Rusia dan Ukraina pun masih berlanjut. Kelompok negosiator Ukraina dan Rusia sedang mendiskusikan beberapa hal, papar Zelensky. Ia menambahkan bahwa negaranya menyampaikan informasi kepada negara lain tentang pembicaraan yang sedang berlangsung. Kami tidak memiliki rahasia, kami benar-benar jujur tentang agenda ini. Kami memberitahu para pemimpin tertentu tentang pertanyaan yang sedang dibahas oleh pihak Rusia dan Ukraina, pungkas Zelensky. Sebelumnya pada 24 Februari lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan dimulainya operasi militer khusus sebagai tanggapan atas permintaan bantuan yang diajukan oleh Kepala Republik Donbas. Kendati demikian, ia menekankan bahwa negaranya tidak memiliki rencana untuk menduduki wilayah Ukraina. Ia mengklaim operasi itu dilakukan hanya untuk demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina. Hal yang sama pun disampaikan Kementerian Pertahanan Rusia bahwa pasukan Rusia tidak menargetkan kota di Ukraina, namun hanya melumpuhkan infrastruktur militer Ukraina saja. Oleh karena itu, Rusia menegaskan tidak ada ancaman yang ditargetkan bagi penduduk sipil. NATO tidak ingin konflik Ukraina meluas jadi perang antara NATO dan Rusia. NATO tidak akan membiarkan invasi Rusia ke Ukraina meluas ke konflik terbuka antara aliansi dan Moskow. Hal ini disampaikan langsung Sekjen NATO Jens Stoltenberg menyusul penolakan pihaknya atas permintaan Ukraina untuk memberi perlindungan udara terhadap serangan Rusia. Menurutnya, permintaan Kiev agar NATO memberi zona larangan terbang kepada Rusia bisa memicu perang secara penuh antara NATO dan Rusia serta menyebabkan lebih banyak penderitaan
lebih banyak kematian dan kehancuran. Kami memiliki tanggung jawab untuk mencegah konflik ini meningkat di luar perbatasan Ukraina menjadi perang penuh antara Rusia dan NATO, kata Stoltenberg kepada AFP dalam sebuah wawancara di sela-sela forum diplomasi Ukraina-Rusia di Antalya, Turki, Jumat 11 Maret waktu setempat. Pekan lalu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam NATO karena mengesampingkan zona larangan terbang di negaranya dengan mengatakan aliansi militer barat tahu kemungkinan agresi Rusia lebih lanjut. Zelensky menuding NATO memberi lampu hijau Rusia untuk terus melakukan serangan. Stoltenberg mengatakan pemberian zona larangan terbang di atas Ukraina artinya NATO harus menghancurkan sistem pertahanan udara Rusia, tidak hanya di Ukraina tapi juga di sekitar Belarus dan Rusia. Itu berarti kita harus siap menembak jatuh pesawat Rusia karena zona larangan terbang bukan hanya sesuatu yang Anda nyatakan, harus Anda terapkan. Mengetahui bahwa serangan dan korban baru tidak dapat dihindari, NATO dengan sengaja memutuskan untuk tidak menutup langit di atas Ukraina. Stoltenberg mengatakan pelatihan puluhan ribu tentara Ukraina oleh negara anggota NATO dalam beberapa tahun terakhir serta pasokan peralatan militer telah terbukti sangat penting bagi pasukan Ukraina dalam perang melawan invasi pasukan Rusia. Namun dia menegaskan Rusia harus menghentikan invasi di Ukraina. Yang paling penting adalah Presiden Vladimir Putin harus mengakhiri perang yang tidak masuk akal ini, mundurkan semua kekuatannya dan terlibat dengan itikat baik dalam upaya politik diplomatik untuk menemukan solusi politik, kata Stoltenberg. Sementara itu dia memuji langkah Turki memfasilitasi pembicaraan antara Menteri Luar Negeri Rusia dan Ukraina di Antalya. Menlu Rusia Sergei Lavrov dan mitranya dari Ukraina Dmytro Kuleba mengadakan pembicaraan di Antalya dalam kontak tingkat tinggi pertama sejak Moskow menginvasi Ukraina. Namun tidak ada kemajuan dalam pembicaraan bahkan dalam gencatan senjata 24 jam. Turki sebagai anggota NATO telah lama berusaha untuk menengahi solusi melalui pembicaraan langsung dengan Putin. Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu yang menengahi pembicaraan tripartit ini mengatakan Menlu Ukraina Dmytro Kuleba telah menegaskan kembali Zelensky siap untuk bertemu dengan Putin dan Lavrov telah menjawab bahwa pada prinsipnya Putin tidak menentangnya. Saya pikir Turki memainkan peran penting dalam mencoba memfasilitasi semacam dialog politik yang diperkuat antara Moskow dan Kiev, kata Stoltenberg. Stoltenberg dijadwalkan bertemu dengan Presiden Recep Tayyip Erdogan di sela-sela forum Antalya.